bersama kami kelompok 1. Di video kali ini kami akan membahas tentang injeksi surfaktan. Nah, pembuatan video injeksi surfaktan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Incented Oil Recovery dari Bapak Insinyur Edi Untoro. Untuk pembahasan tentang materi ini, kalian dapat lihat di video berikut. Check this out. Metode IOR didefinisikan sebagai suatu metode yang melibatkan proses penginjeksian material yang dapat menyebabkan perubahan dalam reservoir, seperti komposisi minyak, suhu, rasio mobilitas, dan karakteristik interaksi batuan fluida. Peningkatan perolehan minyak tahap lanjut atau IOR ialah perolehan minyak yang berasal dari salah satu atau beberapa metode pengurasan yang menggunakan energi luar reservoir. Jadi, perolehan minyak yang berasal dari injeksi tak tercampur, injeksi tercampur, injeksi kimiawi, dan injeksi termik merupakan perolehan minyak tahap lanjut. Karena pada semua metode tersebut, reservoir minyak memperoleh bantuan energi dari luar. Jenis energi yang dipakai ialah salah satu atau gabungan dari energi mekanik, energi kimiawi, dan energi termik. Metode-metode IOR yang ada dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, injeksi tak tercampur, terdapat injeksi air dan injeksi gas. Yang kedua, injeksi tercampur, terdapat yang pertama injeksi gas CO2, yang kedua injeksi gas tak reaktif atau inert, yang ketiga injeksi gas diperkaya, yang keempat injeksi gas kering pada tekanan tinggi. Selanjutnya ada injeksi kimiawi, terdapat yang pertama injeksi polimer, yang kedua injeksi surfaktan, yang ketiga injeksi alkalin. Dan yang terakhir injeksi termal, terdapat yang pertama injeksi air panas, yang kedua injeksi uap, dan yang ketiga pembakaran di tempat. Proses recovery minyak bumi dapat dikelompokkan atas 3 fase, yaitu fase primer atau primary phase, fase sekunder atau secondary phase, dan fase tertiary atau tertiary phase. Menurut Lake 1987, reservoir minyak bumi berbeda dalam hal kondisi geologis alamnya, kandungan air dalam reservoir, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, metode optimum untuk merecovery minyak bumi dalam jumlah yang maksimum pada suatu reservoir berbeda terhadap reservoir yang lain. Metode IOR dapat dikelompokkan berdasarkan material yang diinjeksikan ke reservoir, yaitu metode panas, terdapat air panas, steam stimulation, steam flood. Yang kedua, metode kimia, terdapat polimer, surfaktan, alkali. Yang ketiga, metode solvent miscible, terdapat pelarut hidrokarbon, CO2, N2, gas hidrokarbon, campuran gas alam. Dan yang terakhir ada yang lainnya, terdapat busa dan mikrobial. Injeksi kimia mempunyai prospek ke depan yang sangat bagus. Diharapkan pada reservoir yang telah sukses dilakukan injeksi air. Namun, kandungan minyak yang masih bernilai ekonomis untuk diproduksikan. Tetapi pengembangannya masih memerlukan waktu yang cukup lama karena biaya dan risiko yang tinggi serta memerlukan teknologi yang sangat kompleks. Surface Active Agents atau biasanya disebut dengan surfaktan adalah senyawa organik yang dalam molekulnya memiliki sedikitnya satu gugus hidrofilik dan satu gugus hidrofobik, di mana apabila ditambahkan ke suatu cairan pada konsentrasi rendah dapat merubah karakteristik tegangan permukaan dan antarmuka cairan tersebut. Surfaktan ini didefinisikan sebagai molekul yang mencari tempat di antara dua cairan fluida yang tidak dapat bercampur dan mempunyai kemampuan untuk mengubah kondisi. Surfaktan merupakan senyawa kimia yang memiliki aktivitas pada permukaan yang tinggi. Peranan surfaktan yang begitu berbeda dan beragam disebabkan oleh struktur molekulnya yang tidak seimbang. Karena itu, surfaktan memiliki kemampuan beradaptasi pada lingkungan di mana dia berada, seperti memiliki sifat anti-air atau minyak, atau dua-duanya, tetapi bisa juga sebaliknya. Molekul surfaktan dapat divisualisasikan seperti berudu ataupun bola raket mini yang terdiri atas bagian kepala dan juga memiliki bagian ekor. Dapat dilihat di gambar samping ini, seperti bisa dilihat ada memiliki bagian kepala dan bagian ekor. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, molekul surfaktan memiliki 2 bagian, yaitu pada bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala bersifat hidrofilik atau suka air, merupakan bagian yang sangat polar dan mengandung heteroatom seperti O, S, P, atau N yang terikat dalam gugus fungsional seperti alkohol meter, ester, asam sulfat, sulfonat, fosfat, amina, amida, dan lain sebagainya. Sedangkan di bagian B atau bagian ekornya itu bersifat hydrophobic atau benci air atau suka minyak, merupakan bagian non-polar. Kepalanya dapat berupa anion, kation, dan non-ion ataupun nonion, sedangkan ekor dapat berupa rantai linear atau cabang hidrokarbon dengan gugus alkin alkil benzena.
Konfigurasi kepala ekor tersebut membuat surfaktan memiliki fungsi yang beragam di industri menurut Hui dan Hasselnut pada 1999. Definisi surfaktan menurut EUPAC pada 1997 adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan atau surface tension suatu medium dan menurunkan tegangan antarmuka atau interfacial tension antar dua fasa yang sama tetapi berbeda derajat polaritasnya dalam suatu medium, yaitu dengan cara melarutkan surfaktan ke dalam medium tersebut. Ya, selanjutnya yang akan kami bahas yaitu surfaktan injection atau inti dari pembuatan video ini. Ya, apa sih itu pengertian dari injeksi surfaktan atau surfaktan injection? Injeksi surfaktan atau surfaktan injection merupakan proses penginjeksian sejumlah surfaktan ke dalam reservoir dengan maksud agar terjadi penurunan tegangan antarmuka atau interfacial tension minyak fluida injeksi supaya perolehan minyaknya meningkat. Efisiensi injeksi meningkat sesuai dengan penurunan tegangan antarmuka. Efektivitas surfaktan dalam menurunkan tegangan antarmuka atau interfacial tension minyak dan air dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu jenis surfaktan yang digunakan, konsentrasi surfaktan yang digunakan, kadar garam larutan, dan absorpsi larutan surfaktan. Menurut Perkins 1988, pengertian antarmuka interface dalam bidang kontak antara dua senyawa dalam fasa yang sama, sedangkan permukaan atau surface adalah jika antarmuka antara dua senyawa tidak dalam fase yang sama. Selanjutnya, Perkins menambahkan, tegangan permukaan dari suatu cairan adalah tekanan internal di bawah permukaan cairan yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara molekul cairan itu sendiri. Gaya tarik-menarik tersebut menimbulkan tekanan dari dalam cairan melawan tekanan dari atas permukaan cairan, sehingga cairan tersebut cenderung untuk membentuk lapisan antarmuka dengan zat yang lain. Surfaktan dapat mempengaruhi kemampuan dari molekul cairan tersebut agar dapat berinteraksi dengan zat yang lain dengan cara menurunkan tegangan permukaan. Tujuan injeksi surfaktan. Injeksi surfaktan bertujuan untuk menurunkan tegangan antarmuka dan mendesak minyak yang tidak terdesak hanya dengan menggunakan pendorong air. Jadi, efisiensi injeksi meningkat sesuai dengan penurunan tegangan antarmuka. Injeksi surfaktan ini ditujukan untuk memproduksikan residual oil yang ditinggalkan oleh water drive, di mana minyak yang terjebak oleh tekanan kapiler, sehingga tidak dapat bergerak dan dapat dikeluarkan dengan penginjeksian urutan surfaktan. Pencampuran surfaktan dengan minyak membentuk emulsi yang akan mengurangi tekanan kapiler. Untuk kondisi reservoir yang tidak diharapkan seperti konsentrasi ion bervaliansi 2, salinitas air formasi yang sangat tinggi, serta absorpsi batuan reservoir terhadap larutan dan kondisi-kondisi lain yang mungkin dapat menghambat proses surfaktan flooding, maka perlu ditambahkan bahan kimia yang lain seperti kosurfaktan, umumnya adalah alkohol dan larutan NaCl. Di samping kedua aditif di atas, yang perlu diperhatikan dalam operasi surfaktan flooding adalah kualitas dan kuantitas dari zat tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari injeksi surfaktan yaitu yang pertama, menurunkan tegangan permukaan, yang kedua, menurunkan tekanan kapiler, dan yang ketiga, menaikkan efisiensi pendesakan dalam skala pori atau mikroskopis. Untuk meningkatkan recovery minyak secara optimum, sejumlah uji terhadap surfaktan dilakukan di laboratorium seperti uji kompatibilitas, uji pengukuran EFT, uji kestabilan terhadap panas, uji filtrasi, dan uji absorpsi sebelum implementasi injeksi surfaktan di suatu lapangan minyak. Dasar pertimbangan yang digunakan untuk memilih metode pendesakan surfaktan pada suatu reservoir yang diperoleh dari data empiris diantaranya meliputi A. Sifat fisik fluida reservoir yang terdiri dari graviti minyak, viskositas minyak, komposisi, dan kandungan fluoridanya. Yang B. Sifat fisik batuan reservoir yang terdiri dari saturasi minyak, sisa tipe formasinya, ketebalan, kedalaman, permeabilitas rata-rata, dan temperaturnya. Oke, slide.
Kriteria seleksi untuk injeksi surfaktan yang diharapkan dapat menghasilkan perolehan optimum adalah sebagai berikut. 1. Kualitas crude oil gravity lebih dari 25 APA, yang kemudian viskositas kurang dari 30 centipoise, kemudian permeabilitas rata-rata kurang dari 250. Kandungan fluorida kurang dari 20.000 ppm, saturasi minyak sisa lebih dari 20. Jenis batuan sandstone. Komposisi diutamakan minyak menengah ringan atau light intermediate. Yang kedua, surfaktan dan polimer. A. Ukuran dari slug adalah 5-154% dari volume pori PF untuk sistem surfaktan yang tinggi konsentrasinya, sedangkan untuk yang rendah besarnya 15-50% dari volume pori. Kemudian yang B, konsentrasi polimer berkisar antara 500 sampai 2000 mg per I. Kemudian yang C, volume polimer yang diinjeksikan kira-kira 50% dari volume pori. 3. Kondisi reservoir. Yang pertama, saturasi minyak lebih dari 30% PF. Kemudian tipe formasi diutamakan sandstone, ketebalan formasi lebih dari 10 feet, permeabilitas lebih dari 20 md. Kedalaman kurang dari 8.000 feet, temperatur kurang dari 175 Fahrenheit. 4. Batasan lain. Yang pertama, penyapuan areal oleh water flooding sebelum injeksi surfaktan diusahakan lebih besar dari 50%. Diusahakan formasi yang homogen, kemudian tidak terlalu banyak mengandung anhydrite, gypsum, atau clay. Kemudian salinitas lebih kecil dari 20.000 ppm dan kandungan ion divel lebih kecil dari 500 ppm. Proses injeksi surfaktan. Secara garis besar, proses injeksi surfaktan ditujukan untuk memproduksikan residual oil yang ditinggalkan oleh water drive, di mana minyak yang terjebak oleh tekanan kapiler sehingga tidak dapat bergerak, namun dapat dikeluarkan dengan menginjeksikan surfaktan. Pencampuran surfaktan dengan minyak membentuk emulsi yang akan mengurangi tekanan kapiler. Untuk memperbaiki kondisi reservoir yang tidak diharapkan, seperti konsentrasi ion bervalensi 2, salinitas air formasi yang sangat tinggi, serta absorpsi atau penyerapan batuan reservoir terhadap larutan dan kondisi-kondisi lain yang mungkin dapat menghambat proses injeksi surfaktan, maka perlu ditambahkan bahan-bahan kimia yang lain seperti kosurfaktan, umumnya alkohol dan NaCl. Di samping kedua adiktif di atas, yang perlu diperhatikan dalam operasi injeksi surfaktan adalah kualitas dan kuantitas dari zat tersebut. Pada dasarnya, ada dua konsep yang telah dikembangkan dalam penggunaan surfaktan untuk meningkatkan perolehan minyak. Yang pertama adalah larutan yang mengandung surfaktan dengan konsentrasi rendah diinjeksikan. Surfaktan dilarutkan di dalam air atau minyak dan berada dalam jumlah yang setimbang dengan gumpalan-gumpalan surfaktan yang dikenal sebagai micelle. Sejumlah besar fluida sekitar 15-60% PV diinjeksikan ke dalam reservoir untuk mengurangi tegangan antar muka antara minyak dan air sehingga dapat meningkatkan perolehan minyak. Pada konsep kedua, larutan surfaktan dengan konsentrasi yang lebih tinggi diinjeksikan ke dalam reservoir dalam jumlah yang relatif kecil 3-20% PV. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis surfaktan. Surfaktan terdiri dari beberapa jenis tergantung pada jenis muatan yang terdapat pada kepala surfaktan tersebut. Jenis-jenis surfaktan yakni yang pertama ada surfaktan anionik. Surfaktan jenis ini memiliki kepala yang bermuatan negatif. Surfaktan jenis ini banyak digunakan pada industri laundry dan juga efektif dimanfaatkan dalam proses perbaikan atau perawatan tanah yang tercemar minyak dan senyawa hidrofobik lainnya. Surfaktan ini dapat bereaksi dalam air cucian dengan ion air sadah bermuatan positif seperti kalsium dan magnesium. Reaksi ini menyebabkan deaktivasi parsial pada surfaktan. Semakin banyak ion kalsium atau magnesium di dalam air, maka makin banyak pula surfaktan anionik yang akan deaktivasi. Kedua, surfaktan kationik. Surfaktan jenis ini memiliki kepala yang bermuatan positif di dalam air. Terdapat 3 kategori surfaktan kationik jika didasarkan pada spesifikasi aplikasinya, yakni yang pertama, pada industri pelembut dan deterjen. Surfaktan kationik menyebabkan terjadinya kelembutan.
Penggunaan utama adalah produk-produk laundry sebagai pelembut. Salah satu contoh surfaktan kationik adalah ester kuat. Yang kedua, pada laundry deterjen. Surfaktan kationik atau muatan positifnya meningkatkan packing molekul surfaktan anionik muatan negatif pada antarmuka air. Contoh surfaktan ini adalah surfaktan dari sistem monoalkyl quaterner. Yang terakhir, pada pembersih rumah dan kamar mandi, surfaktan kationik sebagai alat disinfektika atau agen disinfektan. Jenis ketiga yaitu surfaktan non-ionik. Surfaktan ini tidak memiliki muatan sehingga menjadi penghambat bagi dekativasi kesadahan air. Kebanyakan surfaktan non-ionik berasal dari ester alkohol lemak. Contoh surfaktan ini adalah ester gliserin asam lemak dan ester sorbitan asam lemak. Gambar di samping ini menunjukkan representasi surfaktan non-ionik. Yang keempat, surfaktan amfoter atau zwitterionik. Surfaktan ini memiliki muatan positif dan negatif. Ia dapat berupa anionik, kationik, atau ninionik. Dalam suatu larutan tergantung pada pH air yang digunakan. Surfaktan ini bisa terdiri dari dua gugus muatan dengan tanda yang berbeda. Contoh dari surfaktan amfoter adalah alkyl betain, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Sistem pencampuran. Untuk mencampur komponen-komponen menjadi slug surfaktan diperlukan sistem penanganan yang tepat. Antara lain harus memakai water treatment dan sistem pencampuran slug surfaktan. Fasilitas water treatment diperlukan untuk menghilangkan kation-kation yang merugikan seperti Ca2+, Mg2+, dan ion besi dengan ion-ion natrium dari pelembutan air atau water softener. Variabel yang mempengaruhi injeksi surfaktan. Yang pertama yaitu absorpsi. Persoalan yang dijumpai pada injeksi surfaktan adalah absorpsi batuan reservoir terhadap larutan surfaktan. Absorpsi batuan reservoir pada slug surfaktan terjadi akibat gaya tarik-menarik antara molekul-molekul surfaktan dengan batuan reservoir, dan besarnya gaya ini tergantung dari besarnya afinitas batuan reservoir terhadap surfaktan. Jika absorpsi yang terjadi kuat sekali, maka surfaktan yang ada dalam slug surfaktan menjadi menipis. Akibatnya kemampuan untuk menurunkan tekanan permukaan minyak air semakin menurun. Yang kedua, konsentrasi slug surfaktan. Konsentrasi surfaktan juga berpengaruh besar terhadap terjadi absorpsi batuan reservoir pada surfaktan. Makin pekat konsentrasi surfaktan yang digunakan, maka akan semakin besar absorpsi yang diakibatkannya mencapai titik jenuh. Yang ketiga, clay. Terdapatnya clay dalam reservoir harus diperhitungkan karena clay dapat menurunkan recovery minyak disebabkan oleh sifat clay yang suka air liofil menyebabkan absorpsi yang terjadi besar sekali. Untuk reservoir dengan salinitas terendah, peranan clay ini sangat dominan. Dan yang terakhir yaitu salinitas. Salinitas air formasi berpengaruh terhadap penurunan tegangan permukaan minyak air oleh surfaktan. Untuk konsentrasi garam-garam tertentu, NaCl akan menyebabkan penurunan tegangan permukaan minyak air tidak efektif lagi. Hal ini disebabkan karena ikatan kimia yang membentuk NaCl adalah ikatan ion yang sangat mudah terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Begitu juga halnya dengan molekul-molekul surfaktan. Di dalam air, ia akan mudah terurai menjadi ion RSO3- dan H+. Konsekuensinya, bila pada operasi injeksi surfaktan terdapat garam NaCl, maka akan membentuk HCl dan RSO3Na, di mana HCl dan RSO3Na buatan merupakan zat aktif permukaan dan tidak dapat menurunkan tegangan permukaan minyak air. Pembahasan selanjutnya mengenai mekanisme injeksi surfaktan. Larutan surfaktan yang merupakan microemulsion yang diinjeksikan ke dalam reservoir. Mula-mula bersinggungan dengan permukaan gelembung-gelembung minyak melalui film air yang tipis yang merupakan pembatas antara batuan reservoir dan gelembung-gelembung minyak. Pada operasi di lapangan, setelah slug surfaktan diinjeksikan kemudian diikuti oleh larutan polimer. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya fingering dan
channeling karena surfaktan dan kosurfaktan harganya cukup mahal. Di situ pihak polimer melindungi bank ini sehingga tidak terjadi fingering, menerobos zona minyak, dan di lain pihak melindungi surfaktan bank dari terobosan air pendesak. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa injeksi surfaktan merupakan proses penginjeksian sejumlah surfaktan ke dalam reservoir dengan maksud agar terjadi penurunan tegangan atau interfacial tension antar muka minyak fluida injeksi supaya perolehan minyak meningkat. Efisiensi injeksi meningkat sesuai dengan penurunan tegangan antar muka. Injeksi surfaktan hanya cocok untuk formasi yang relatif homogen, bukan lapisan karbonat, anhidrit atau gypsum, dan clay yang besar. Areal sweep efisiensi lebih dari 50% untuk water flooding. Untuk penggunaan chemical, maka chlorida formation harus lebih diperhatikan. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang injeksi surfaktan dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat lebih mengerti tentang injeksi surfaktan. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Bye!